Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini dibintangi oleh dua artis papan atas, yaitu Anne Hathaway berperan sebagai Celine dan Jessica Chastain berperan sebagai Alice. Keduanya memerankan sebagai seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang putra. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Saat itu Alice mengintip dari jendela rumahnya. Dia mengamati Celine, tetangga sebelah rumahnya, pergi dengan mobilnya. Alice kemudian keluar dari rumah dan membuka pintu rumah Celine dengan kunci cadangan yang dia punya. Alice segera menutup korden dan mengambil sebuah pisau. Sementara itu Celine telah sampai di sekolah. Dia datang untuk menjemput dua orang anak laki-laki. Selang beberapa waktu Celine tiba di rumahnya dan kedua anak lelaki itu masuk ke dalam. Celine curiga dengan korden yang menutup dan setelahnya. Ternyata Alice merencanakan pesta ulang tahun kejutan untuk Celine. Max adalah anak lelaki dari pasangan Celine dan Damian, sedangkan Theo adalah putra dari Alice dan Simon. Pisau yang diambil Alice tentunya untuk memotong kue. Alice kemudian memberikan hadiah sebuah kalung mutiara untuk tetangga sekaligus sahabatnya itu. Neneknya Theo juga terlihat hadir datang ke pesta. Sang nenek selalu rutin meminum obat jantungnya. Di tengah pesta berlangsung, Max dan Theo menyelinap keluar diam-diam sambil membawa kue. Alice dan Celine menemukan mereka berdua berada di pekarangan sambil sembunyi-sembunyi memakan kue. When I call you, you answer me, okay? Alice sangat khawatir ya, dia takut Theo memakan kue kacang yang dapat memicu alerginya. Sikap Alice sangat tegas terhadap anaknya, berbeda dengan Celine yang begitu ramah kepada Max. Setelah itu Celine menghampiri Alice dan berusaha menenangkannya jika semua akan baik-baik saja. Malam itu Theo tidur di kamar Max sambil memegang boneka kelinci kesayangannya, sedangkan kedua orang tua mereka sedang asik berpesta di bawah. Para istri ditugaskan untuk menjadi ibu rumah tangga full, mengurus rumah dan anak-anak. Padahal Alice ingin bekerja lagi sebagai jurnalis. Celine bilang jika Alice mau, dia bisa mengurus dan menjaga Theo. Alice dan Simon kembali ke rumah. Alice mengutarakan keinginannya untuk bekerja kembali, namun Simon tidak setuju. Hari berganti, Theo akan berangkat sekolah di antara ayahnya. Celine kemudian keluar dan memberitahu jika Max hari ini tidak sekolah karena sakit. Selang beberapa waktu, Alice sedang merapikan pekarangan rumahnya. Dia melihat Max dari seberang sedang berada di atas balkon untuk memasang sangkar burung. Alice memanggil Max, memintanya untuk segera turun, tapi Max tidak menghiraukannya. Alice kemudian berlari sambil berteriak-teriak memanggil Celine, tapi Celine tidak mendengarnya karena sedang memakai vacuum cleaner. Langsung saja Alice naik ke lantai 2 ke rumah Celine dan menuju balkon. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Darah yang mengucur dari kepala Max membuat Max tidak bisa diselamatkan lagi. Malam harinya Alice dan Simon berkunjung untuk melayat, tapi kata Damian, Celine belum bisa ditemui. Alice juga sempat melihat dari jendela rumahnya jika Celine sedang menjerit dan meraung-raung di lantai. Keesokan harinya Alice berniat memberitahukan keadaan Max kepada Theo, namun dia tidak sanggup sehingga Simon yang melakukannya. He's gone. He died. Keesokan harinya, Alice mengantar Simon pergi berangkat kerja. Dia merasa Celine sedang mengawasinya dari seberang. Alice kemudian mengetuk pintu rumah Celine, tapi tidak ada jawaban. Siang hari setelah pulang sekolah, Theo langsung menemui Celine dan bertanya di mana Max sekarang. Alice yang tahu kemudian datang dan memanggil Theo. Saat itu Theo lupa meninggalkan boneka kelincinya di sana. Alice berusaha untuk menyapa Celine, namun diabaikan. Di rumahnya, Alice menyesali segala perbuatannya saat itu. Harusnya dia bisa melakukan hal lain agar Max bisa selamat. Theo kemudian tidak bisa tidur karena boneka kelincinya tidak ada. Jadi malam itu Theo tidur bersama kedua orang tuanya. Hari pemakaman Max dilaksanakan. Semua orang datang untuk berbela sungkawa. Saat itu Theo melihat boneka kelincinya berada di dalam peti mati Max. Sontak saja Theo ingin mengambilnya, tapi Simon membawa Theo keluar dan memarahinya. Your best friend's funeral.
Alice kemudian datang untuk membela putranya itu. Dia bilang mengapa Celine dengan sengaja menaruh boneka kelinci Theo di sana, padahal dia tahu kalau itu kepunyaan Theo. Di kemudian hari, Alice melihat Celine dibawa pergi dengan mobil. Sepertinya Celine akan mendapatkan perawatan dari psikiater. 1 bulan kemudian, sekolah Theo mengadakan pertunjukan. Tanpa disangka-sangka, Celine datang ke sana. Celine tersenyum melihat Theo dan menghampirinya, namun tiba-tiba Celine terbangun di ruang UKS ya, Alice yang menemaninya. Celine meminta maaf kepada Alice kalau selama ini dia menghindarinya semenjak kematian Max. Dan saat ini dia menyadari jika dia sangat membutuhkan sahabat di sampingnya. Malam harinya, Celine mengundang keluarga Alice untuk datang ke rumah. Tapi Damian tetap berada di atas. Dia tidak menerima tamu, masih terlarut dengan kesedihannya. Celine kemudian mengeluarkan keranjang mainan Max. Theo menemukan boneka kelinci kesayangannya berada di sana. Celine meminta maaf karena waktu itu dia menaruhnya agar Max tidak kesepian. Theo kemudian bertanya kepada Celine apakah Celine akan mempunyai bayi lagi. Celine bilang tidak bisa karena dokter telah mengangkat rahimnya saat melahirkan Max. Scene kemudian berpindah saat Alice dan Celine duduk berdua di luar. Celine bercerita jika suaminya selalu menyalahkan dirinya atas kematian Max. Max meninggal karena Celine tidak mengawasinya dengan baik. Alice bilang dulu dia juga pernah dibawa ke psikiater karena merasa bersalah atas kematian kedua orang tuanya. Saat itu Alice sedang tertidur duduk di belakang kursi. Kecelakaan kemudian merenggut nyawa kedua orang tuanya, tapi Alice masih bisa selamat. Alice juga sempat mendapatkan perawatan dari rumah sakit karena kejiwaan. Hal ini belum pernah dia ceritakan kepada orang luar kecuali Simon dan Celine. Hari-hari berikutnya, perhatian Celine semakin bertambah kepada Theo. Dia meminta Theo main di rumahnya. Namun ketika itu, Alice sangat kaget karena melihat Theo sedang berada di balkon. Theo! Get off the balcony! Go! Sorry, we scared you. We'll be right down. Hal itu kemudian diceritakan Alice pada Simon. Seakan-akan Celine sedang mengujiku, menempatkanku pada posisi yang sulit. Tapi Simon malah berbalik berprasangka, apakah kejiwaan Alice baik-baik saja? Maju beberapa hari ke depan, hari ini mereka merayakan ulang tahun Theo. Theo mengundang Celine secara personal untuk datang ke pestanya. Celine kemudian membawakan teh untuk neneknya Theo. Mereka berdua mengobrol bersama. Nenek bilang dia merasakan duka yang mendalam atas kematian Max. Tapi sepertinya kehadiran Celine di sini tidaklah tepat. Celine kemudian masuk ke dapur dan bertanya pada Alice, apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Alice bilang, saat kau menaruh Theo di balkon, apakah kau sedang mengujiku? Celine berlinang air mata ya, dia sama sekali tidak bermaksud melakukan hal itu dan mereka berdua pun kembali berdamai. Setelah pesta ulang tahun selesai, Alice melihat nenek Theo berjalan sempoyongan. Dia kemudian keluar dan menghampiri sang nenek yang sudah terkapar di pekarangan. Alice berteriak memanggil bantuan. Celine segera datang dan memeriksa jika sang nenek sudah tidak bernyawa lagi. Simon merasa sangat terpukul atas kematian ibunya itu. Diam-diam Alice meminta dokter untuk melakukan otopsi. Dia menaruh kecurigaan terhadap Celine karena selama ini menurut dia sang nenek selalu rutin meminum obat jantungnya. Saat itu Alice sedang membersihkan pekarangan. Dia menemukan kotak obat jantung sang nenek. Sepertinya Celine memperhatikan itu dari seberang rumahnya. Alice kemudian menyimpannya di dalam laci kamar bawah. Kemudian pada malam harinya, Alice terbangun karena mendengar bunyi di bawah. Dia kemudian memeriksa kamar Theo, namun Theo menghilang. Tapi begitu dia kembali ke kamar, Theo sedang tidur bersamanya. Alice kemudian mendapatkan hasil otopsi dari dokter yang mengatakan jika tidak ada kandungan obat jantung di dalam darah sang nenek. Dengan kata lain, ada seseorang yang menukar obat itu. Dia bermaksud memeriksa obat itu ke laboratorium tapi tidak menemukannya.
Lagi-lagi Celine kembali mengundang Alice untuk makan malam bersama di rumahnya. Tapi kali ini Damian turut hadir di sana. Theo bilang dia ingin makan cemilan. Celine bilang ada wafer di dapur jika kamu mau. Namun tak lama dari itu, Theo merasa kesulitan bernafas. Simon dan Alice langsung membawanya ke rumah sakit. Ternyata wafer yang dimakan Theo mengandung kacang sehingga alerginya muncul. Theo menjadi sulit bernafas. Keadaan semakin bertambah kacau saat Celine datang juga ke rumah sakit. Alice menjadi tidak terkendali. Alice kemudian mengeluarkan semua dugaan negatifnya kepada Celine jika selama ini dia sengaja melakukannya termasuk membunuh sang nenek. Alice dapat dengan mudah menukar obat jantung nenek karena Damian bekerja di bidang farmasi. Simon juga menjadi kaget ketika tahu istrinya melakukan otopsi diam-diam kepada ibunya. Simon yang kesal lantas menyeret Alice ke parkiran mobil. Dia menunjukkan kotak obat jantung milik ibunya itu. Simon bilang dia menemukannya di pekarangan rumah. Jadi di sini Simon sekali lagi meragukan kejiwaan Alice. Singkat cerita, Theo telah sadarkan diri. Kulit mukanya memerah karena alerginya. Pernafasannya sudah mulai stabil. Simon dan Alice kemudian kembali berdebat. Alice meminta untuk pindah rumah demi keselamatan mereka semua. Tapi Simon malah menyuruh Alice pergi ke psikiater. Hari-hari berlalu, Alice kembali beraktivitas. Saat itu dia melihat Celine pergi meninggalkan rumah. Alice langsung mengambil kesempatan untuk masuk kembali ke dalam rumah tersebut. Dia membuka sebuah ruangan dan menyalakan lampu. Alice berniat memeriksa kotak P3K punya Celine. Tapi tanpa diduga, Celine kembali lagi ke rumah karena tertinggal sesuatu. Celine kemudian menyadari pintu yang terbuka. Dia pun turun memeriksa ruangan itu. Celine sudah curiga ya jika ada orang di sana karena tali lampu bergoyang. Namun kemudian Celine memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu. Alice kemudian naik, menyangka Celine sudah pergi kembali. What are you doing in my house? Di sini Alice langsung to the point saja menuduh Celine menukar obat jantung nenek. Dia juga bilang Celine pernah menyelinap malam hari ke rumahnya untuk mengambil kotak obat itu. Celine tentunya tidak terima dituduh sebagai pembunuh. Dia mengusir Alice dari sana. Get the hell out of my house! Theo merasa kesepian karena dia dilarang bertemu dengan Celine lagi. Suatu ketika Theo berdiri di atas balkon. Dia bilang ingin menyusul Max dan sang nenek. Kata Theo, di sana adalah tempat yang damai. Tidak seperti di sini, ibu dan Celine selalu bertengkar. Alice terus membujuk Theo ya, namun tidak berhasil sehingga Celine yang membujuknya. Dia berjanji jika dirinya dan Alice tidak akan bertengkar lagi. Simon yang mendengar kejadian itu langsung memutuskan untuk pindah rumah saja. Itu semua demi Theo. Semenjak saat itu hubungan Alice dan Celine kembali membaik. Alice melihat ketulusan Celine saat menyelamatkan Theo. Alice meminta maaf atas segala tuduhannya. Dia akan berobat ke psikiater. Dia juga memberitahu Celine jika dalam waktu 2 minggu ini mereka akan pindah rumah. Damian baru saja pulang dari luar kota. Celine memberikannya minuman alkohol berkali-kali. Damian bilang dia tidak senang melihat Celine dekat-dekat dengan Theo dan dia melarang Theo untuk masuk lagi ke dalam rumahnya. I understand. Malam harinya Damian yang sudah mabuk tertidur pulas. Celine langsung membiusnya. Setelah itu dia memakai sarung tangan dan menjalankan rencananya. Damian dibuat seolah-olah bunuh diri. Besok paginya ambulans datang ke rumah Celine. Alice dan Simon membiarkan Celine tinggal sementara waktu di rumah mereka. Alice merasa sangat kasihan kepadanya. Celine terus berada di dalam kamar ya, dia tidak pernah keluar. Namun dia memperhatikan gerak-gerik Alice dari jendela. Daddy. Hey, Suatu malam Theo berpamitan kepada ayahnya untuk tidur. Theo ingin mampir mengucapkan selamat malam juga kepada Celine, tapi Alice mencegahnya. Simon kemudian mengambil minumannya dan bersantai sejenak di depan TV. Setelah itu Alice ikut bergabung bersamanya. Alice teringat jika Celine tidak membawa pakaian selembar pun saat itu, jadi dia memutuskan untuk ke rumahnya mengambil beberapa helai baju.
Sementara itu, Theo mengetuk pintu kamar Celine. Dia bilang tidak bisa tidur. Celine kemudian mengantarkan Theo kembali ke kamar tidurnya. Celine bilang ada ramuan ajaib yang bisa membuat anak-anak tertidur pulas. Apakah kamu mau mencobanya? Di lain sisi, Alice menemukan kunci kotak P3K. Namun terlambat ya karena Theo sudah dibius oleh Celine. Alice kemudian segera turun ke bawah dan memeriksa lemari obat itu. Ternyata dugaannya benar. Alice segera berlari kembali ke rumahnya. Dia menemukan Simon sedang tertidur di bangku. Celine telah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Alice kemudian pelan-pelan naik ke atas dan tiba-tiba Alice berhasil melakukan perlawanan dan membuat Celine jatuh dari tangga. Namun dia sendiri sudah terkulai lemas pengaruh obat bius itu. Sambil merangkak, Alice menghampiri kamar Theo. Dia meraihnya dan memeluk anaknya itu. Celine kemudian bangkit kembali, mendekati mereka berdua dan sekali lagi membius Alice. Dan inilah rencana Celine berikutnya. Alice dibaringkan di pangkuan Simon. TV tetap menyala. Celine kemudian membuat kebocoran pipa. Setelah itu, dia masuk kembali ke kamar Theo. Adegan terakhirnya adalah Celine dan Theo berada di depan notaris. Dia mengangkat Theo sebagai anak angkatnya. Apakah Theo bersedia? Yes. Kehilangan anak membuat seseorang berpikiran tidak sehat ya. Untuk itulah iman dan para sahabat serta keluarga sangat dibutuhkan. Terima kasih, kita bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.